Hai, kembali lagi di kanal Imelda Stefani. Bibit dari ilmu kepemimpinan yang sehat berawal dari ilmu komunikasi yang jelas. Kemampuan bicara di depan publik bukan hal mudah buat kebanyakan orang. Karena butuh keberanian, penguasaan diri, penguasaan materi, dan kesiapan menjadi spotlight. Sebelumnya, siapa tokoh public speaking yang kamu kenal, idolakan, dan mengapa kamu memilih dia? Apa rahasia orang berani bicara di depan orang banyak? Tanpa kita sadari, apapun yang kita pelajari akan bermuara pada relasi dengan orang lain. Di sini, kemampuan bicara pada saat presentasi, baik untuk tugas sekolah, kuliah, karya ilmiah, hingga interview untuk mendapat beasiswa dan lapangan kerja, membutuhkan keahlian public speaking. Untuk menjadi pembicara handal, bukan berarti bermulut manis, tapi mampu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan dan sikap. Sementara, pemimpin penting dan wajib punya keahlian ini. Karena, komunikasi yang baik, memperjelas arah tim, mengurangi miskom dan misleading. Bayangkan bila seorang pemimpin menolak ide atau gagasan, tapi tidak mampu menjawab alasan dari penolakannya, pasti akan meruntuhkan kepercayaan publik. Untuk mengatasi demam panggung, kita bisa menggunakan metode pernafasan 4-4-4, artinya, menarik nafas selama 4 detik, menahan nafas selama 4 detik, dan hembuskan dalam 4 detik. Tujuannya adalah membuat denyut jantung kembali tenang dan terkendali. Menurut riset, denyut nadi orang yang gugup itu sama cepatnya dengan orang yang semangat. Jadi tinggal kita ubah saja mindset kita. Bisa juga dengan melakukan afirmasi diri untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan bicara di depan publik. Kuasai diri, emosi dan materi, baru kita bisa menguasai panggung. Yang terakhir adalah gunakan formula 3V, yaitu visual, artinya penampilan yang sesuai. Ini bisa membangun kepercayaan diri sebanyak 55%. Sementara vokal atau suara, mulai dari kecepatan, pause, diam, ritme, irama, mempengaruhi kemampuan kita sebanyak 38%. Dan verbal atau materi yang kita utarakan, itu 7%. Pentingnya menguasai public speaking ini, selain untuk memudahkan presentasi saat menjalankan pendidikan, juga modal utama bagi marketing. Di mana kepercayaan diri jadi modal utama untuk belajar public speaking. Begitu juga saat wawancara kerja maupun beasiswa. Cara kita menjawab, memberi nilai pada penguasaan diri dan pola pikir. Tips dari saya, sering-seringlah membaca buku. Dengan membaca buku, kita terbiasa dengan struktur kalimat baku, sehingga lebih pede saat bicara di depan publik. Public speaking adalah keahlian yang menjadi modal. Kita harus mampu berkomunikasi secara efektif, agar pesan tersampaikan, dipahami dan tepat sasaran. Selain itu, bisa mengurangi kesalahpahaman, caranya dengan menggunakan nalar dan logika sebagai strategi untuk mencapai tujuan. Dan yang paling utama, bangun empati, agar mendapat kepercayaan dan dihargai audiens. Public speaking juga investasi masa depan. Kita jadi lebih pede, punya kesempatan karir yang lebih baik, mampu mengimplementasi keahlian dengan baik, dan kemampuan untuk terus belajar dan berproses. Cara mengatasi demam panggung adalah dengan melalui 3 tahap. Metode pernafasan 4-4-4, seperti yang sudah kita bahas di depan, supaya irama jantung kita stabil dan tenang. Ulangi hingga detak jantung kembali normal. Ubah pemikiran kita dari gugup menjadi semangat, karena reaksi denyut jantung saat gugup dan semangat itu sama. Fokus pada audiens, mereka datang karena ingin mendengar kita, jadi sampaikan apa yang bermanfaat bagi mereka. Persiapkan secara matang. Pahami poin-poin penting adalah cara menguasai materi, latihan simulasi dengan bicara di depan cermin atau rekam dengan video, supaya memudahkan kita dalam mengevaluasi gerakan tubuh dan ekspresi. Bisa juga latihan di depan teman atau orang tua lebih dulu. Kenali juga panggung, seperti pencahayaan, agar kita tahu blockingan gerakan kita,
supaya tetap berada di spotlight. Biasakan datang lebih awal, setidaknya 30 menit sebelum acara dimulai untuk cek panggung, mikrofon, alat presentasi, juga mengenal audiens. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, selain pakaian yang dikenakan, sepatu, aksesoris, dan desain panggung. Kita perlu tahu diharapkan audiens. Pandangan kita harus dilakukan secara menyeluruh, supaya tidak ada kesan pilih kasih. Senyum juga bisa membantu menguasai rasa gugup dan terkesan ramah dan percaya diri. Gerakan tangan boleh dilakukan, tapi lakukan dengan alami. Jangan taruh tangan kita di saku celana, karena itu memberi kesan kalau kita menyembunyikan sesuatu, atau menyilangkan tangan di dada. Itu juga mengisyaratkan kalau kita berjarak, angkuh dan membatasi diri. Demikian juga dengan menyilangkan kaki karena membuat posisi berdiri kita kurang stabil. Jadi, pastikan kaki sejajar dengan pundak kita, supaya stabil saat berdiri dan bergerak. Posisi kaki yang tegak menandakan kita nyaman. Perhatikan juga kebersihan kuku tangan. Ada baiknya, tidak perlu menggunakan cat kuku, agar perhatian audiens tidak teralihkan. Gerakan tangan sebaiknya antara pundak hingga pinggang. Tidak menunjuk atau membalikkan telapak tangan, karena itu kurang menghargai audiens kita. Pastikan juga kebersihan dan kesehatan mulut. Hindari makan pedas, panas, soda setidaknya 8 jam sebelumnya. Pakaian, kostum sesuai dengan tema dan tujuan, dan pastikan bersih, harum, tapi tidak menyengat baunya. Buatlah alur materi yang mudah diingat, termasuk poin-poin pentingnya. Bisa juga dibuka dengan pertanyaan, cerita singkat, perkenalan, atau fakta yang memancing perhatian. Lalu kemukakan poin utama agar mudah diingat, dan beri kesimpulan, bisa juga berupa ajakan, pertanyaan sebagai penutup. Penerapan kedua adalah vokal, atur volume suara dan intonasi agar jelas terdengar, perhatikan kecepatan saat bicara. Terlalu cepat malah seringkali membuat audiens merasa kurang dihargai. Untuk menghindari lupa, ada baiknya berhenti daripada menggunakan atau terlalu sering. Beri jeda untuk berpikir. Latih artikulasi, seperti membaca a, i, u, e, o dengan maksimalkan rongga bibir, lidah, dan rahang. Lalu coba membaca beberapa kalimat tanpa berbelit, seperti ular lari lurus, urus lari ular, atau kuku kaki kakak kakekku kaku kena paku, atau paman menanam tanaman matoa di taman. Awali dengan tempo lambat, lalu bertambah cepat dan cepat hingga tidak berbelit. Terapan yang terakhir, verbal, pastikan kita menggunakan kata-kata yang dipahami audiens. Pastikan presentasi kita sesuai dengan kebutuhan audiens atau memberikan solusi. Gunakan struktur bercerita, sehingga terlihat santai. Bisa dibuka dengan pantun, pertanyaan, humor, untuk mencairkan suasana. Isi materi jadi poin-poin penting sebagai pengingat. Beri kesimpulan sebagai kode, materi yang kita sampaikan hampir selesai, sehingga audiens bisa mempersiapkan pertanyaan. Saat latihan, ada baiknya kita paham level kita sebagai public speaker. Garis vertikal adalah soal ekspektasi, apakah materi kita nyambung atau malah tidak nyambung dengan topik. Lalu, untuk garis horizontal, bagaimana 3V kita? Apakah kaku atau natural, alami? Bila saat latihan kita merasa masih di level 1, itu TDK apa? Perlu kejujuran untuk mengoreksi kekurangan diri, dan itu indikasi kita mau belajar dan bertumbuh. Bila kalian berada di level 1, jangan putus asa. Semua public speaker hebat pun pernah berada lama di level itu. Bila kalian di level 2, yaitu serius tapi asyik, berarti kalian sudah mampu menempatkan diri dan punya penguasaan diri. Sementara di level 3, pembicaraan itu lebih terlihat santai dan natural. Ada interaksi, melibatkan audiens, supaya tidak membosankan atau berbeda.
Supaya kalian tahu ada di level berapa, yuk, langsung praktek. Cari topik yang kamu kuasai. Bisa bicara tentang media sosial, bagaimana kamu menggunakan uang jajanmu, bisa juga soal keluarga, masalah percintaan, remaja, pertemanan yang sedang tren, berita viral, atau bisa juga isu berat macam sosial, politik, budaya, hukum, sejarah, dan lainnya. Latih setiap hari dengan topik yang berbeda-beda supaya pengetahuanmu bertambah dan gayamu lebih natural. Tambah sering latihan, tambah kamu percaya diri. Yuk, tumbuh dengan berlatih. Terima kasih dan selamat bertumbuh.